warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-13 mata kuliah kewirausahaan membahas tentang pertumbuhan industri atau pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis atau istilah ininya adalah business growth. Ini adalah bagian daripada target manajemen suatu perusahaan. Dengan pertumbuhan ini tentunya bisa terkait dengan namanya laba. Jadi bisa menghasilkan lebih banyak laba. Nah, oleh karena itu pemegang saham selalu berupaya supaya terjadi suatu pertumbuhan bisnis. Sehingga tentunya para pemegang saham tersebut akan semakin meningkat ya. Nah, pertumbuhan bisnis ini mengacu kepada peningkatan dari yang namanya skala operasi. Nah, beberapa indikator dari perusahaan yang sedang tumbuh. Yang pertama bisa dilihat dari produksi. Umpama perusahaan menghasilkan lebih banyak output karena adanya peningkatan kapasitas dari produksi. Yang kedua bisa dilihat dari penjualan dan keuntungan. Perusahaan menjual lebih banyak barang ya atau mungkin jasa ya. Nah, kemudian berkontribusi secara positif terhadap peningkatan dan pendapatan dan laba perusahaan. Yang ketiga adalah jumlah karyawan. Nah, jika jumlah pelanggan meningkat ya, tentunya perusahaan dapat menjual lebih banyak produk dan juga mendorong untuk meningkatkan produksi dengan menambah SDM. Kemudian jumlah juga pelanggan. Jika jumlah pelanggan itu meningkat, ini dapat diartikan bahwa perusahaan dapat menjual lebih banyak produk. Dan ini tentunya meningkatkan produksi. Nah, yang kelima adalah nilai perusahaan. Untuk suatu perusahaan publik ya, yang go public di bursa, perusahaan yang sedang tumbuh itu bisa terlihat daripada harga sahamnya. Nah, biasanya dia cenderung naik ya. Sehingga dalam kaitan dengan istilahnya di dalam bursa itu ada namanya kapitalisasi pasar itu meningkat. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menumbuhkan bisnis? Ada dua opsi. Yang pertama adalah disebut dengan pertumbuhan internal atau pertumbuhan organik. Yang kedua adalah eksternal atau anorganik. Nah, pertumbuhan organik ini yaitu mengandalkan sumber daya internal. Ya, sumber daya dan kemampuan dari internal. Perusahaan ini melakukan perluasan bisnis dari dalam dengan mengandalkan sumber daya dan kapabilitas dari internal perusahaan sendiri. Nah, ini menggunakan modal internal juga menumbuhkan bisnisnya dengan cara menambah jumlah karyawan, meningkatkan kapasitas produksi, atau membuka outlet atau kantor cabang, meningkatkan jumlah barang yang terjual juga melalui iklan-iklan yang agresif, kemudian menawarkan varian baru produk yang sudah ada ke pasar ya. Misalnya ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelanggan ya. Kemudian memperluas segmen pasar, dan juga yang terakhir adalah bagaimana perusahaan itu melakukan ekspansi ke pasar baru, misalnya melakukan internasionalisasi atau melakukan ekspor ya. Nah, ini ada beberapa keuntungannya, nanti bisa dilihat di dalam slide yang saya sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan eksternal ya. Di mana di dalam pertumbuhan eksternal di sini mengandalkan perusahaan lain di luar daripada perusahaan. Artinya di sini melibatkan dari pihak eksternal. Nah, atau disebut juga dengan anorganik. Nah, ini adalah merupakan suatu kombinasi antara sumber daya dan kemampuan internal dan juga dipadukan dengan eksternal. Nah, ini tentunya bagaimana beberapa cara untuk menumbuhkan bisnis perusahaan. Yang pertama melalui yang namanya istilahnya M&A atau merger and acquisition. Kemudian ada juga dalam bentuk joint venture ya, usaha patungan. Kemudian juga dalam bentuk aliansi strategis ya. Nah, ini adalah beberapa
cara atau pola untuk kita melakukan perluasan atau pertumbuhan bisnis ya. Jadi kita dengan merger, dengan kita melakukan inovasi bisnis, kemudian melakukan joint venture. Nah, nanti di sini ada beberapa juga dalam kaitan dengan masing-masing pola pertumbuhan industri, pertumbuhan bisnis tersebut yang nanti bisa dilihat dalam slide yang ada. Kemudian ya, saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor pertimbangan dari pertumbuhan bisnis. Pada fase awal, perusahaan biasanya tumbuh secara organik ya, artinya berdasarkan kemampuan dari dalam perusahaan dan juga mengumpulkan pendapatan dari bisnis inti atau core bisnis ya. Nah, setelah memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup dipandang memadai, lalu dilakukan upaya bagaimana menumbuhkan perusahaan itu lebih banyak lagi atau lebih banyak lagi keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, ini dilakukan yang namanya pertumbuhan organik yang melengkapi pertumbuhan organik yang telah dilakukan pada awal-awal fase. Nah, kemudian kita bisa melihat dari kelebihan dan kekurangan. Tentu saja dalam pertimbangan yang paling penting untuk memilih strategi pertumbuhan ini ada beberapa cara. Yang pertama, melihat daripada sumber daya dan kemampuan. Apa yang dimiliki perusahaan untuk mendukung daya saing strategis di masa depan, termasuk sumber daya keuangan. Yang kedua adalah waktu. Apakah tumbuh cepat itu penting untuk mempertahankan daya saing ataukah tidak penting? Yang ketiga, tujuan mana yang lebih baik untuk mempertahankan target jangka panjang perusahaan? Apakah ini tumbuh secara eksternal atau internal? Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan pertumbuhan bisnis. Nah, tentunya ini juga dilihat dari perusahaan satu dan perusahaan lain ya tentunya punya karakteristik yang berbeda dan juga pendekatannya tentu saja bisa berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.